Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akhlak pagi ini akan membahas tema al-bughdu wal karahiyah. Bughdu terdiri dari huruf ba, ghain, dot. Ba, ghain, dot. Itu artinya diddul hub, lawan kata dari suka, berarti tidak suka. Ya, bughdu itu tidak suka atau benci. Karohiyah diambil dari kata kaf, ro, ya asalnya dipakai hak, karoha, karohiyah. Karohiyah itu tidak rela, benci dan tidak rela. Itu yang kita akan bahas pada pagi ini. Al-farqu bainal bughdu wal karahiyah. Perbedaan antara bughdu dan karahiyah. Annahu ittasa bil bughdi ma lam yuttasa bil karahiyah. Bughdun itu lebih luas daripada karohiyah. Ya. Jadi kalau bughdun itu kuat, dominan, ekstrim, itu namanya baktun. Ini bahasa-bahasa Arab yang memang hanya digemari oleh ahli bahasa. Dalam Quran kan ada surat Shaf. Sabbaha lillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda, maqtan, kabura maqtan, maqat. Jadi, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Besar maktunnya. Maktun itu berarti kebencian yang ekstrim. Ya, jadi Allah sangat benci pada orang yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Nah itu ya. Jadi pengenalan antara bahasa itu bagian dari kenikmatan mendapatkan mukjizat. Jadi salah satu mukjizat Quran itu adalah bahasa. Jadi bughdun itu artinya tidak suka, ya. Ini biasanya berkaitan dengan hati. Kalau karohiyah itu lebih kepada tidak selera. Ya, contohnya kita tidak suka makanan tertentu, nah itu menggunakan karohiyah. Tapi kalau benci ini lebih kepada pribadi ya. Urusan hati, benci. Namanya sentimen kalau bahasa Indonesia itu. Jadi orang kadang-kadang yang dikedepankan itu sentimen. Ya, kalau sudah sentimen ini perasaan yang ekstrim ya. Artinya suka tidak suka. Kalau udah suka, betapapun jelek, orang itu tetap bagus menurut dia. Ya, ini yang kita harus kikis dari diri kita. Sebaliknya, kalau kita sudah tidak suka, sebaik apapun orang itu,
jelek aja bawaannya, enak gitu. Nah ini namanya sentimen. Kita tidak boleh sentimen. Kadang sentimen itu berpihak karena adanya kebersamaan, satu partai, satu golongan, ya, satu guru, satu daerah, faktor kedaerahan, suku. Nah itu yang disebut dengan apa itu? Sara ya. S singkatan dari suku, A agama, R ras ya. A-nya lagi apa? Antar golongan. Ini bagaimana kita mengikisnya. Contohnya ada orang Indonesia salah, ada orang Arab benar, tapi berhubung sebangsa dengan saya cenderung membenarkan orang Indonesia. Ini nggak boleh dalam Islam. Ya, atau dibalik yang contoh yang lain lah, bukan bangsa, suku. Ada orang yang sukunya sama dengan saya, salah. Ada orang yang tidak sama dengan saya, benar. Kita cenderung membela yang satu suku. Ini nggak benar dalam Islam. Nah ini, jadi ya, ini kita belajar suka dan benci. Nah, like or dislike. Zammul bughdu wal karahiyah wan nahyu anha. Nah ini perbedaannya nih Islam ya. Islam tuh mengganti ya. Mengganti apa yang tidak baik. Yang tidak baik diganti akhlak. Jadi kita ini kan berusaha mengupdate informasi dan mengupgrade diri gitu ya, untuk menjadi muslim yang benar. Kan saya sudah pernah mengatakan mengupdate informasi itu bisa langsung dengan kajian, itu paling gampang. Hadir, nggak ngerti nanya, gurunya mah bolak-balik kitab berjilid-jilid, Anda cuma nanya apa hukumnya, enak tuh jawab. Tinggal nunggu jawaban. Gurunya mau nalek dari mana-mana itu. Stok di wawasannya. Untuk menambah wawasan tuh bertahun-tahun. Nah, kita cuma nanya, Pak, boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? Ya enak, coplok aja begitu. Jadi paling enak itu pengajian. Ya, nggak perlu daftar, nggak perlu apa. Tapi itu kata orang kan sekarang dunia kita ini dicela karena dua hal. Semuanya boleh. Ini yang kita harus hati-hati. Ayatnya itu surat At-Taubah. Apa itu ayat berapa itu? Kul in kuntum, masih rendah. Kul in kuntum. Kul in kana aba'ukum. Jika bapakmu. Wa abna'ukum. Anakmu. Wa ikhwanukum. Temanmu. Au ashiratukum, familimu. Terus wa tijaratun takhshawna kasadaha, dagang yang kamu takuti kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kamu sukai. Terus apa lagi? Wa jihadin an sabilih, dan jihad di jalannya. Ya, ahabba ilaikum, lebih kami suka minallah wa rasulih, daripada Allah dan Rasul, wa jihadin fisabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu kehancuran. Nah ini ayat ini ya yang menjadi patokan buat kita, ditulis oleh para mufasir. Dunia ini kulluha halal, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dia yang telah mencipta seluruh isi bumi ini untukmu. Cuma dua saja yang nggak boleh. Satu, dunia yang menyebabkan turun iman. Imannya turun. Kan dalam Sahih Bukhari sebutkan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Tapi anehnya kita, iman naik saat menderita. Ya, kebanyakan. Nah, saat menderita malah naik.
Saat senang lupa, turun jadinya. Maka saat kita senang, lupa pada Allah, itu yang tidak umpamanya, wadkurullah, ingat Allah terus. Jadi kalau sampai kita mendapatkan dunia, lalu lupa, ini haram. Ya, lupa datang ke masjid. Ini yang menjadi gejala kita semua, saudara-saudara. Saya ingatkan sekali lagi, kita nambah hari, nambah tua. Nambah pengalaman. Nambah banyak lah. Nambah lemah. Nambah jelek. Tapi dituntut oleh Islam untuk tambah giat. Karena itu ingat, al-a'malu ini bukan masalah Anda saja, masalah saya juga. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal dihitung akhirnya. Samalah dengan murid ketika sekolah. Ya, semester pertama jelek, semester akhir bagus, naik nggak? Naik. Tapi sekarang nggak ada naik nggak naik sekarang mah. Karena sekarang anak sekolah itu dianggapnya pengalaman. Kalau dulu kan ada target, bisa, nggak naik dulu kan. Sekarang mah nggak ada. Maka itu tintanya harus hijau semua. Nggak boleh merah. Kalau dulu kan 5 merah, 6 hijau. Sekarang 5 tintanya hijau. Nggak boleh pakai tinta merah. Makanya Anda lihat tuh, di toko-toko tanya, tinta merah pasti udah nggak begitu laku. Itu kan berdampak kan? Sebab guru nggak boleh menilai merah. Jangan, ya memang itu benar sih. Sepanjang orang itu hidup, bisa berubah. Ini catatan penting buat kita. Saya sebagai guru pengalaman, saya ngajar SD, SMP, SMA. Kalau dilihat dari levelnya. Perbandingan laki-laki sama perempuan, lebih pinter perempuan. Di kelas manapun, juara selalu perempuan. Nah, ini Allah ciptakan begitu. Jadi laki-laki itu selama umur begitu kekanak-kanakan, manja, main terus. Tapi begitu menginjak usia kuliah, laki-laki bisa ngebut mengalahkan perempuan. Jadi rupanya laki-laki ini ya mulai berpikir ya, oh dia jadi kepala rumah tangga, saya butuh istri, mungkin begitu ya. Jadi kalau sudah kuliah aja gitu. Makanya kuliah itu penting. Kalau bisa, ya. Kalau nggak terpaksa banget, jangan sampai nggak kuliah gitu. Anak. Sebab di dunia kuliah, dia akan bertemu dengan teman-teman yang beraneka ragam. Dia sadar gitu. Biasanya orang sadar tuh kalau tandingannya. Kalau nggak ada tandingannya, nggak sadar. Contohnya, karena di Cibeber itu orang ada madrasah banyak, ada pesantren banyak. Selama di situ dia nggak berkembang, ya semuanya dianggapnya ustadz. Tapi begitu ustadz Cibeber ini pulang kampung jadi kiai. Jadi kita sebenarnya harus setelah kita pinter harus nyebar, kan harus berdakwah. Ya, Indonesia membutuhkan istilahnya sepak bola itu. Barisannya itu harus, formasinya itu harus ada, itu jangan sampai kosong. Kita mah enak-enak ngegiring bola, ya nggak taunya kipernya tidur. Contohnya begitu kan? Kipernya malah ikut ngegiring. Nah, ini salah. Nah itu. Jadi tugas kita sebagai muslim itu mengupdate diri, mengupdate informasi dan mengupgrade diri. Kalau udah tahu, wah selama ini yang saya lakukan salah. Ya udah, kita berubah. Tadi kembali kepada persoalan, dunia semuanya halal, kecuali 2 hal. Satu, dunia yang menyebabkan iman kita drop, down. Yang kedua, semangat beragamanya berkurang. Ya, jadi semangat untuk meningkatnya kurang. Kalau dalam bahasa Islam itu jihad. Semangat imannya turun, ya, naksul iman turun, semangat untuk berjihadnya kurang.
Kata ulama, kalau dulu jihad angkat senjata. Karena job belum dibagi-bagi. Di zaman Rasulullah, dia pengunjung masjid, dia ngaji, dia yang angkat senjata, dia yang mengamankan negeri. Karena itu kan sejarah juga begitu. Belum teratur ya. Sehingga pengawalan terhadap pemimpin kurang, contohnya. Utsman jadi korban, Ali menjadi korban, itu kan tadi itu. Belum ada pengawalan. Tapi di zaman Muawiyah, nanti Muawiyah yang menggantikan Ali, beliau mulai membentuk satuan pas pampres. Nah, di zaman Muawiyah. Di zaman Ali, ketika beliau mendengar kabar bahwa beliau dijadikan target pembunuhan, jawabnya mati dan hidup di tangan Allah. Beliau begitu jawabannya. Muawiyah sama sahabat. Setelah menggantikan pengalaman Umar, Utsman, Ali, kurang apa itu? 3 sudah menjadi korban. Maka beliau membentuk satuan pengawal. Nah, itu mulai zaman Muawiyah. Kemanapun pergi, ya itu kayak presiden gitu. Nggak boleh kita merasa aman, karena kejahatan, kata Bung siapa itu? Waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ya, kita harus waspada. Kita kembali ke materi ini. Apa dalil-dalil yang melarang kita mengedepankan sentimen? Nah, Allah sampaikan dalam surat 5 ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya yang diinginkan setan hanyalah memasukkan permusuhan, memasukkan kebencian pada khamr dan maisir. Khamr, minuman keras, maisir, judi. 2 praktek ini oleh Islam dilarang. Apa sebabnya? Sebabnya itu akan menimbulkan kebencian. Yang kalah itu akan benci. Ya, sebenarnya bukan khamr dan maisir, pemilu juga sama. Pemilu ini kan kebencian yang dihalalkan oleh negara. Begitu lawan politik benci, kadang-kadang nggak sembuh, makanya ada imbauan dari pemerintah untuk akur lagi. Ya, setelah benderanya tadi berwarna, semuanya suruh megang merah putih. Setelah kalah, sebab yang kalah itu ya modalnya gede, keluar, nggak tanggung-tanggung, bisa bangkrut itu. Wong anggota DPRD 3M, bagaimana wali kotanya? Coba kalau saudara yang rumah bisa tinggal puing-puing, ngontrak. Kalau kalah, memang pasti menang. Udah jelas ada yang kalah lah, karena wali kota yang terpilih kan cuma 1. Calonnya lebih dari 1, ya pasti ada yang kalah. Bagaimana mungkin 3-3-nya jadi? Nggak bisa. Makanya ada yang berbagi-bagi, paling tidak untuk mengurangi kerugian gitu loh. Sebab dia akan sakit hati kan. Kalau sakit hati nanti dia ngerecokin. Itu makanya setelah jadi, lawannya itu jadikan menteri. Lah kata orang, buat apa pemilu kalau begitu? Ada lagi yang nggak setuju. Kalau begitu caranya buat apa pemilu? Ya kalau di Amerika, yang kalah itu mengkritisi jalannya pemerintahan. Manusia kan kalau nggak ada rambu-rambu dia cenderung ngebut, kan? Kenapa perlu rambu-rambu? Padahal udah sama sadarnya sih, udah dewasa, nggak bisa. Karena manusia itu harus ada rambu-rambu.
Jadi maksudnya kalau tidak ada kritik, tidak ada lawan, kita cenderung sembrono hidup itu. Jadi wajarlah kalau ada pihak-pihak yang mengkritik kita, karena manusia itu tidak mungkin lempeng terus ya. Seharusnya loh ya, kita menjadi pribadi yang mau menerima masukan, terutama dari anggota keluarga kita yang terdekat, sebab mereka berpihak. Pak, udah sih Pak berhenti rokok, jangan marah. Oh iya, udah tahu rokok jelek. Pak, hentikan ini sih, udah, jangan, udah. Iya, insya Allah. Harusnya begitu. Ini ngamuk malah. Mau siapa lagi yang memberi nasihat pada Anda dengan ikhlas, kalau bukan orang-orang terdekat? Ya kan? Seperti saya, kemarin dapat dapat omongan lagi. Saya bilang, saya setiap pagi setelah subuh minum madu. Ah, nggak boleh itu. Loh, oh nggak boleh. Cuma mengandung gula katanya. Kalau menurut saya kan syifaun. Dari sisi agama itu ya, produk dari lebah itu syifaun. Syifa kan, madu itu syifa. Nggak boleh itu untuk orang yang nggak punya gula. Yang punya gula jangan. Nah, kata anak saya, udah, kalau masalah agama, papa faknya. Kalau masalah nutrisi dan vitamin, tanya yang lain tuh, kita sudah berbagi. Kan dulu kan saya udah janjian sama anak. Kalian apa nggak tertarik belajar agama? Udah kita berbagi aja. Kata anak-anak, saya di bidang ini, jadi bidang ini. Jadi mereka bagian-bagian. Anak saya ada yang ahli hukum. Kalau tersandung hukum, tanya itu. Ini ada yang jadi dokter, tanya dokter. Jangan agama lompat ke kedokteran, jangan. Katanya begitu. Jangan lompat ke kedokteran. Memang ada benernya sih. Ya harus tanya pada fas'alu idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah, kata Rasulullah ya. Kalau suatu masalah diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kebangkrutannya. Tunggu kiamatnya. Fantadhir sa'ah. Nah, harus ada ahlinya. Nah ini kalau kita punya anak banyak, ahlinya beda-beda, demen tuh. Ya kan? Anak cuma satu. Diketawain dunia. Hah? Banyak. Ya kan? Kalau jadi semua, tapi kalau nggak jadi semua itu bisa mati berdiri itu. Ya inilah hidup, saudara. Inilah hidup. Kita kadang-kadang nggak bisa menolak ya, tidak bisa menolak takdir. Ada yang kadang-kadang anak kita rendah, ya kadang-kadang dianggapnya kurang berprestasi, kita nggak bisa nolak. Walaupun harapan kita terus berdoa agar generasi mendatang lebih baik, karena tantangannya lebih berat. Makanannya makin habis, singkatnya negara ini mineral dan sumber daya alamnya semakin tipis. Ya Anda saksikan sendiri KS. Dulu betapa megahnya itu. Jangankan KS ya, orang lain ikut bahagia. Ya, dekat gajian ya, pasar kaget di mana-mana. Waduh, pasar tumpah, pasar kaget tuh. Pasar tumpah. Waduh, ramenya macet. Ada apa nih? KS gajian. Kan begitu dulu suaranya tuh. Oh, KS gajian. Orang yang nggak tahu tanggal jadi ingat, wah iya tanggal 25. Dilihat dari itu gejalanya. Sekarang udah gak ada, sepi aja. Kata bahasa sini, kalau Bojonegara melenguk aja tuh karyawannya. Sian amat. Yang gagah-gagah sama Chandra Asri, Lotte tuh. Asahi Mas, gua gagah. Yang KS, walaupun udah ganti logo, udah jadi biru. Bukan merah lagi kan, harapannya kan membiru. Kayak gas itu kan biru, bagus. Tapi belum bisa merubah. Ini harus ada perubahan politik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dalam sunnah, wa yasuddakum, dengan kita mengkonsumsi khamr dan suka judi. Nah, judi ini sekarang marak lagi ya, saudara.
judi di medsos itu banyak sekali. Jangan pernah tertarik ya, karena itu katanya dibuat pakai itu AI ya, artifisial ya. Jadi iya, jadi sudah sistemnya itu diarahkannya kepada kalah gitu. Nggak mungkin bisa menang. Cuma itu pakai komputer, jadi kita pura-pura menang gitu loh. Ya, berapa sesi menang nih. Tambah gairah kan? Nah, sekarang banyak yang utang sampai-sampai pemerintah agak membolehkan mengucurkan hutang untuk orang yang terlibat ini online. Makanya kan rakyat marah itu, apa-apaan begitu. Maksudnya mereka dipinjemin lah supaya bayar itu. Banyak yang tersandung utang judi online itu. Ya, di mana-mana itu nggak kerasa itu. Tahu-tahu masuk aja dia ada minta yang menarik kan, begini gitu. Penawaran, kita masuk katanya judi. Itu hati-hati. Kemudian dalam sunnah, fahal antum, jadi dengan khomer dan maisir itu akan menyebabkan kita benci, bermusuhan, lupa terhadap Allah. Fahal antum muntahun, mengapa kamu tidak berhenti? Nah, ayat inilah yang kemudian menghentikan khomer dan maisir. Lalu Umar mengatakan intahaina, intahaina. Ya, sebab kalau dilihat dari ayat-ayatnya tidak ada kata haram. Kata-kata haram nggak ada. Semua sahabat menunggu. Enggak, belum haram. Jadi mereka, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan dekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Jadi mereka akhirnya milihnya ba'da subuh. Subuh kan mau zuhurnya panjang, minum itu. Setelah itu ayat itu dikiranya belum haram. Sampai kemudian turun ayat ini. Mengapa kamu tidak berhenti juga? Karena mereka menunggu kata haram. Ya, jadi kalau saudara beranggapan haram baru nggak boleh, itu salah saudara. Ya, bagi saudara-saudara yang masih mengkonsumsi rokok, kan nggak ada haramnya. Mana ada haramnya? Ya baygon juga sama dong, nggak ada haramnya. Berani nggak nenggak? Sama. Yang penting itu yas'aluna kanil khamri qul fi ma ismun kabir wa manafiun, itu patokannya. Padanya ada manfaat, bukan tidak ada manfaat. Rokok itu menciptakan lapangan kerja, ya, untungnya gede. Di Semarang itu ada stasiun apa tuh namanya? Stasiun utama itu sering, ya, stasiun Tawang, sering banjir. Saya tanya, sekarang dipakai apa itu? Udah buka toko juga. Itu dipakai gudang tembakau. Saya tanya sama saudara saya yang non muslim, emang gede untung? Waduh, gede banget tembakau katanya. Miliar gitu. Nah itu jadi modalnya sekian, untungnya gede. Ditimbun makin lama makin anu. Makanya di Samsu kan ada, disimpan makin lama makin lezat gitu. Makin gurih. Tapi yang punya perusahaan itu nggak merokok, saudara. Jadi kita dibohongin sebenarnya. Dia sendiri menghentikan rokok. Ya, jadi jelas memang tidak boleh. Jadi kalau saudara nyari-nyari ayat, mana ada haramnya? Nggak ada kata haram. Ya. Jadi adanya adalah pada keduanya manfaat-manfaat wa ismun kabir, dan dosa yang besar. Wa ismuhuma akbar, tapi dosanya lebih besar. Jadi maksudnya begini, memang tembakau dengan urutannya, ya, itu menciptakan lapangan kerja, menciptakan keuntungan yang besar, karena dia ringan, untungnya bisa gede. Tapi madaratnya, orang yang sakit karena itu juga banyak. Kan negara juga berkewajiban menyembuhkan.
Ya, jadi nggak boleh. Ini dilihat dari madarat dan manfaat. Kita lanjut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda, iyyakum wadzan. Hati-hatilah kalian dengan zon, prasangka. Fa inna dzanna, maka sesungguhnya zon, prasangka, akdzabul hadis, adalah berita yang paling bohong. Jadi artinya jangan menduga-duga, jangan mengira-ngira. Yang namanya dzon ini tuduhan tanpa bukti. KPK saja nangkap kalau ada, paling tidak ada 2 bukti kan. Kita tidak punya bukti sudah menuduh. Ini tidak boleh. Wala tahassasu, dan jangan tahassus. Tahassus itu mengorek-ngorek kesalahan orang. Ya, ini tugas intelijen sebenarnya. Dosanya gede ini. Ya kan? Dosanya gede. Saya ngomong begini bukan kepada saudara aja loh. Kadang-kadang kepada intelijen juga saya ngomong, bapak-bapak ini dosanya gede. Besar. Masa orang baik seperti saya diteliti-teliti, apanya yang diteliti? Ya begini-begini aja. Ada juga dibantu. Makanya ada teman-teman yang sampai sekarang masih disamperin, saya emang enggak. Janjian sama saya, malah dia nggak pernah datang. Kapan Pak datang? Ayo kita ngaji, ya gitu. Takut ya. Ya, jadi itu adalah aparat kita. Kita nggak usah anti. Jadi polisi, tentara itu biasa aja. Itu juga manusia. Kalau kita nggak salah, kenapa takut? Kan orang udah buruk sangka, digandeng polisi, oh ada apa nih? Dia mau nanya, mau ngaji. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kadang di Serang juga pakai seragam ngaji. Gimana Pak kabarnya? Baik. Gitu. Nggak ada masalah. Kalau kita hatinya bersih, insya Allah nggak ada masalah. Dia petugas juga, kok dia juga cari nafkah buat anak istri. Saya malah ngomong begini, kita berandai-andai Pak ya. Hari ini Bapak yang nanya saya. Mungkin nggak nanti di akhirat saya yang nanya Bapak? Mungkin nggak? Saya yang menginterogasi Bapak. Mungkin nggak? Mungkin Pak. Kalau saya yang interogasi, Bapak akan lebih sakit lagi. Percaya nggak? Saya bisa ngomong lebih banyak daripada Bapak. Oh, dia keder ngomong begitu. Ya, Allah takdirkan saya pengalamannya cukup banyak. Ya banyak sekali sih enggak, tapi cukup banyak. Dengan pengalaman itu, saya akhirnya semakin tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya yang ngajak sih senior-senior saya. Orang yang saya pandang banyak ilmunya. Tapi ujung-ujungnya loh, kok ke jurang? Oh enggak, balik lagi atret. Ya, kelihatannya benar. Ayo ke sini lagi. Orang lain nggak mendapat pengalaman itu. Ya contohnya inilah. Anda lihat kan Zaitun. Itu teman ngaji saya. Yang punya Zaitun. Itu kan dia gede. Cuman dia ngegede ini kebatilan. Saya begini-begini aja. Wala tajassasu, dan jangan tajasus. Tajasus ini menginteli. Diintip-intip. Itu perbuatannya tidak boleh. Tapi kalau demi negara sih boleh ya. Kalau tugas negara, sebab orang ini berbahaya, gitu kan? Sehingga begini, di Italia pun ada bandar narkoba. Geng, ketua geng, tobat. Orang tobat dari jahat ke baik itu tidak mudah loh. Karena waktu dia jahat, dia mendapat banyak fasilitas. Ditaati, uang melimpah gitu kan. Suatu saat dia bertobat. Dia kan tetap hidup, harus membiayai hidupnya. Apa yang dia pilih? Dia buka restoran. Wong ketua geng buka restoran kan aneh gitu.
Iya kayaknya jadi banci gitu ya. Kayaknya dulunya preman kok buka gitu. Sehingga polisi curiga. Ah, ini pasti modus ini. Sebab di hari tertentu, jadi dia cara buka restorannya itu nggak ada kasirnya. Dia sediain uang kembalian aja. Sama dikasih harga. Jadi kalau mesen ini harganya, ngitung sendiri, bayar sendiri. Polisi curiganya modus ini, mana ada orang buka begitu. Jadi tinggal disediain recehannya. Tadi makan apa dia taruh uang sendiri, ngembaliin sendiri. Kalau nggak kembali ya nggak ngambil. Terus pernah ditanya orang, apa nggak takut ada penjahat yang ngambil nggak semestinya gitu kan? Habisnya 10.000, ngasih 50.000, ngambil 100.000, contohnya. Apa nggak takut? Memang ada orang yang berbuat salah begitu, tapi sedikit. Jadi pada umumnya manusia itu banyak yang baik. Itu kata dia begitu. Lama-lama polisinya yang capek sendiri. Oh ya benar terus itu. Memang niatnya benar. Jadi Islam itu memang kalau udah benar-benar sadar, itu bisa manuver total. Lihatlah tukang sihir Fir'aun. Lihatlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pembunuh bayaran. Satu saat dia sudah ditugasi untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi justru dari situlah dia titik balik kesadaran. Saat dia dapati keponakannya namanya Fatimah, sudah muslim. Jadi kata orang di jalan, ngapain kamu? Saya mau nyari Muhammad, mau tak bunuh. Ngapain nyari Muhammad? Ponakanmu aja udah ikut. Wah, marah dia kan, emosional. Dia cari tahu di mana keponakannya, itu lagi nyumputin wahyu surat Toha. Toha. Kalau menurut saya sih, kalau saya yang jadi Umar kayaknya nggak tobat dengan surat itu. Kalau saya, kok beliau bisa sensitif gitu? Ini artinya begini. Toha ma anzalna alaika Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Isinya Toha. Kami tidak menurunkan Quran untuk celaka, tapi untuk mengingatkan. Cuma gara-gara itu dia sadar gitu. Jadi maksud saya kalau saya menggantikan posisi Umar kayaknya nggak bisa sadar dengan begitu. Apaan? Biasa aja. Jadi kenapa dia penjahat kok bisa sesensitif itu? Ya inilah kelebihan sahabat ya. Ya, kalau kita makanya apa begitu? Nggak sadar kayaknya. Wong udah banyak pengajian disampaikan juga. Begini-begini aja. Kan teman-teman kita ini ada kurang beruntung. Makin lama bukan makin rajin malah rontok. Mending kalau di sananya datang di masjid yang lebih gede, ngaji lebih kuat, mending nganggur di rumah. Jelas-jelas nganggur. Kalau saya mau selidikin pasti duduk-duduk aja di rumah. Dengerin radio, TV, paling begitu-gitu. Itu yang patut saya sesali gitu. Bahkan ada ke mall maya terus, ke masjid nggak mau. Gitu. Apa beratnya sih? Gitu. Ya kalau anda dengerin orang, tapi kan anda nanti akan tiba di satu titik meninggal. Meninggal tuh bisa tanya sama orang itu, ya kan? Kan Allah, dominannya Allah. Maka kita harus ingat, pada satu titik kita harus meninggalkan dunia ini. Nah, itu kita harus siap-siap dari sekarang. Wala tahasadu, dan jangan dengki. Ya, kalau ada teman atau tetangga ditakdirkan Allah lebih mulia, lebih kaya, kita nggak perlu dengki. Kalau dengki pun Anda tidak akan berubah, kan? Tambah sakit hati mah iya. Ya. Kalau kaya, ya kita dukung. Itu kan teman kita, saudara kita. Paling tidak kalau kaya dia nggak nyusahin kita kan. Coba kalau ditakdirkan miskin, kan sering datang sering ngutang, mending bayar. Karena kecenderungan kita gampang ngutang, susah bayar. Ya, sebelum waktu ngutang temen, sudah ngutang musuh. Kebanyakan begitu.
Pasti ada lah di antara saudara yang nyangkut-nyangkut dengan teman itu. Yang tadinya teman jadi jauh, itu gara-gara begitu. Maka kita hindari saja. Kata orang, kalau Anda ingin ngutangi lebih baik sedekah. Berapa yang Anda mau? Dia mau ngutang 10 juta. Waduh, kalau harus sedekah makanya nyesek. Ya udah, sedekah aja berapa ratus ribu. Bebas. Saya sedekah aja. 10 juta kan. Nah, tolong saudara, utang ini masalah sepele, tapi kalau saudara tidak lunasi, itu akan menjadi apa ya? Ingat terus gitu orang itu. Apalagi yang kecil kadang-kadang kita lupa. Yang kecil kita lupa, kadang-kadang kurang sekian, udah Pak, bawa aja dulu. Wah, itu yang saya sering lupa. Enggak, saya akan cepat bayar. Kalau lupa, ini berabe urusannya. Walaupun masuk surga ditunda. Mending ditundanya di waiting list. Di waiting room, seperti di kereta tuh, kereta akan datang 2 jam lagi, kita sudah tatak, kan taruhnya di mana? Waiting room, ada lagu-lagunya, ada kopinya. Kalau ini nunggu nanti dipanggil, di neraka dulu, itu yang nggak enak. Ya, maka kita harus hati-hati. Mari kita selamatkan mumpung masih di dunia. Kita bisa menyelamatkan nasib kita nanti saat di dunia. Kalau kita sudah di akhirat, merubah nasib kita udah nggak bisa. Makanya mereka rata-rata ingin, tolong kembalikan lagi, beri kesempatan saya untuk beramal saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memberi kesempatan kalau sudah meninggal. Jadi sepanjang hidup apapun bisa terjadi. Wala tadabaru, wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Wala tadabaru, dan jangan saling mungkur. Mungkur itu beradu punggung ya. Wa kunu ibadallah ikhwanan, dan jadilah Anda ikhwan. Saya sering waktu kuliah itu praktikum di pengadilan agama. Biasanya pasangan-pasangan yang mau cerai itu mungkur. Hakimnya di sono, yang laki-laki ngadep sono, yang perempuan ngadep ke sono. Ya kan? Hakimnya di sono, laki ngadep sono, perempuan ngadep sono, nggak mau ngelihat pun nggak mau. Coba lihat dulu sebelum bersama. Oh, kemana-mana bersama tuh. Kayak perangkok, dunia milik kita berdua. Ini sebenarnya emosi, sentimen. Manusia, udah nggak suka, kita sama-sama selesaikan dengan baik. Jadi jangan emosi. Apakah Anda emosi akan merubah nasib? Tidak bisa. Kalau bisa akur terus. Karena bagaimanapun berpisah itu pasti ngongkos. Kalau kita berpisah, kita nyari gantinya, ongkos lagi itu. Ruwet lagi. Ya kan? Apa ada yang mau sama saya di usia segini? Kan gitu kan? Nah, ini mungkin Anda cara untuk hidup harmonis itu begini. Dulu perempuan ini memang istri kita. Jabatannya cuma satu. Tapi ketika dia beranak, dia statusnya naik. Dia istri dan ibu anak kita. Ya kan? Gelarnya nambah gitu loh. Setelah dia, anak kita nikah, punya cucu, kita punya cucu. Dia berubah naiknya. Naik jadi nenek. Jadi artinya, ini falsafah saya. Jadi kalau saya marah sama istri, saya sekaligus memarahi 3 orang. Memarahi istri saya, memarahi mamanya anak-anak, memarahi neneknya cucu saya. Kalau cucunya banyak kan berapa orang yang saya marahi? Iya. Coba kalau mereka dihadirkan, nonton kita marah, pasti mereka protes. Iya, bedain. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, "Idza futiyat alaikum Faris wa Rum, ayu qaumin antum." Rasulullah pernah bersabda, nanti Iran dan Romawi akan jatuh ke tanganmu. Terbayang tidak kalau Pak Hilman, Pak Mul dengan saya, nanti kita akan menjadi imam Masjidil Haram.
menghayal aja dulu. Kira-kira Pak Hilman kalau dilantik menjadi ketua DKM Masjidil Haram, apa yang akan dilakukan? Menghayalnya dulu. Rasulullah kan mengatakan begitu. Paris itu Iran. Iran itu dulu negara adik kuasa, Pak. Jadi kalau sekarang kan apa itu? Amerika dengan Cina, ya kan? Ini dua negara ini nanti kita akan tundukkan. Bagaimana kalian nanti akan menghadapi? Kata Rasulullah ini. Ya, Rasulullah mengatakan, "Idza futiyat alaikum Faris wa Rum, ayu qaumin antum." Kalau nanti Iran dan Romawi jatuh ke tangan kalian, bagaimana sikap kalian? Ini tidak mustahil di zaman Rasulullah. Tapi terjadi setelah Rasulullah wafat. Waktu hidup beliau ngomong gitu. Nanti Iran akan jatuh ke tangan kita. Waktu dia Khandaq Macul itu, ya, dia ikut menggali paculnya itu menyentuh batu, memercikan api. Wah, kata Rasulullah, Iran akan jatuh ke tangan kita. Macul lagi. Giliran nanti Romawi ke tangan kita. Orang-orang pada ketawa, orang Yahudi. Yang bener aja. Ya seperti kita beginilah, ya kan? Cuma kita nggak terjadi. Tenang Pak Hilman, nanti Pak Hilman ada ketua DKM Masjidil Haram. Seperti contohnya, naudzubillah, saya seperti Mama Gufran lah gitu, ya. Ngomong yang enggak. Ada lagi yang Pasundan siapa itu? Bukannya udah meninggal tuh kerajaan Pasundan. Kan dulu kan ngomongnya ngawur tuh. Insya Allah nanti Amerika akan daftar ke sini. Siapa itu yang udah meninggal? Apa ya, Sunda apa ya? Empire ya, betul. Udah meninggal tuh. Nanti negara-negara akan daftar. Pusatnya di Bandung katanya. Katanya pusatnya di Bandung. Kalau yang nggak daftar akan bubar. Itu kan menghayal terlalu jauh, karena polisi menyelidiki itu hayalan, ya menghayal mah gratis aja sih. Daripada gila ya. Tapi Rasulullah ini yang diomongin semua impian-impian, kalau menurut dulu itu impian, itu terbukti. Bagaimana orang mau ingkar? Nah, demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah, kajian pagi ini. Singkatnya, kita barusan mendapatkan pelajaran akhlak, ya, tentang benci. Nah, tentang benci dan emosi. Apa istilahnya? Sentimen, ya. Jadi jangan mengedepankan sikap sentimen, jangan mengedepankan sikap benci dalam melihat benar tidak benar. Sebab kalau kita melihat kebenaran dengan kebencian, maka yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Semoga Allah membimbing kita untuk lurus di jalannya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita lebih baik daripada kita, lebih berkah daripada kita, lebih saleh daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.